Ini dia, akhir zaman. Kamu mengemas semua yang kamu bisa ke dalam semua tas yang kamu punya. Makanan, pakaian, alat mandi. Berita di belakangmu berlanjut. Peringatan bahaya menyala di seluruh layar. Kamu melihat arlojimu dan tahu ini saatnya. Kamu bahkan belum selesai berkemas. Kamu berkemas keluar rumah dan melihat semua orang menyeret koper dengan buru-buru. Kamu masuk ke mobil dan pergi secepat mungkin, menghindari orang-orang yang berlarian. Kamu tiba di tempat terpencil di hutan. Selama bertahun-tahun, kamu membangun sebuah bunker pribadi di sini. Bunker itu bisa tahan kondisi terburuk, tornado, hurikan, letusan gunung berapi, dan semoga saja asteroid. Kamu berlari ke bunker yang tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan. Tak mungkin ada yang tahu ada bunker di sana. Pintunya mirip seperti pintu ruang besi bank yang berisi tumpukan uang. Di dalam ada sebuah tangga menuju ke bawah, sejauh 9 meter melewati terowongan gelap. Hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan listrik. Bunker ini ditenagai oleh baterai besar dengan panel surya di atas. Sebagai cadangannya, generator bensin. Semoga kamu tidak perlu menggunakannya. Tapi moto hidupmu adalah selalu berjaga-jaga, itu tak ada salahnya. Seluruh bunker ini dibangun dari beton dan baja untuk menciptakan ketahanan maksimal. Dindingnya memiliki ketebalan beberapa meter. Kamu akhirnya lega karena kamu berhasil sampai tepat waktu. Tapi tiba-tiba, kamu merasa lantai bergetar, dinding bergetar, rasa takut semakin menjadi saat semua pintu lemari terbuka dan makanan yang tersimpan mulai berjatuhan. Apa kamu salah perhitungan? Akankah bunker ini mampu bertahan? Asteroid jatuh, jauh dari tempatmu sekarang, tapi rasanya seperti jatuh di atasmu. Suaranya memekakan telinga, dan gelombang kejutnya seolah tak pernah berakhir. Lampu berkedip. Debu yang terbang mengaburkan pandanganmu dan memenuhi paru-paru. Kamu mengambil masker dengan satu pikiran terakhir terlintas di benakmu. Inilah akhirnya. Bunker ini akan runtuh. Setidaknya, aku sudah berusaha. 1 bulan kemudian, kamu membuat sarapan setelah tak tidur lagi. Untungnya, kamu menyimpan banyak makanan. Dan juga beragam. Tuna kaleng, kornet sapi, kacang, sarden. Lalu ada juga bahan kering. Beras, susu bubuk, pasta, mie, dan bahkan cemilan, madu dan coklat. Kamu juga menyimpan soda dan jus, tapi air memenuhi hampir sebagian besar stok pelepas dahagamu. Tempat ini sudah dan akan terus menjadi rumahmu selama, entahlah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Pikiran itu membuatmu merinding. Setidaknya kamu ada di lokasi ideal, di tengah daratan dan jauh dari pesisir. Jadi, gelombang pasang tak akan membanjiri areamu. Kamu tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di atas sana. Semoga tidak sampai seperti zaman dinosaurus bagian 2. Kamu perlu mengalihkan pikiran dari kemungkinan terburuk. Kamu berkeliling rumahmu seperti agen properti yang memberikan tur kepada calon pembeli. Di pintu masuk, ada ruang tamu. Ada sofa dan meja kecil dengan majalah lama dan permainan papan. Di depanmu, ada TV layar datar dengan pemutar DVD. Sayangnya tidak ada internet, tapi film-film itu seharusnya bisa menemanimu. Di meja dekat sana, ada radio dan pengeras suara telekomunikasi yang sudah seperti telinga dan mulutmu ke dunia luar. Kamu juga punya perpustakaan dengan berbagai buku, klasik, kontemporer, dan genre apapun. Selama itu bisa membuat pikiranmu tetap sibuk. Dan jika itu tidak membantumu menghabiskan waktu, selalu ada konsol game video yang terhubung ke TV. Ah, iya, ada juga area gym. Sederhana sih. Cuma ada treadmill dan beberapa dumbbell. Kamu mencoba melakukan banyak kardio dan angkat beban agar tubuhmu bugar dan sehat. Ya, setidaknya untuk orang yang tinggal di bawah tanah seperti tikus. Tentu saja, kamu punya dapur. Ada kulkas kecil berukuran sedang dan wastafel stainless steel serta banyak lemari untuk menyimpan barang-barang. Kamu menghubungkan tempat ini dengan ledeng dan pipa yang membawa air minum bersih. Kalau sistem itu berhenti berfungsi, kamu masih punya simpanan air. Kamar mandinya memiliki kloset yang berfungsi, wastafel, dan pancuran yang terhubung ke pompa air panas. Bahkan ada mesin cuci dan pengering di dekat sana. Ada juga area bengkel. Jadi, kalau ada yang rusak, kamu bisa memperbaikinya di sini. Kamu juga bisa membuat sesuatu dari barang bekas, kursi atau meja kalau perlu. Ada figurin kecil yang dipajang di rak untuk menemanimu.
Turun beberapa anak tangga, ada tempat vital di bunker, rumah kaca. Rumah kaca ini diberi lampu dengan cahaya matahari buatan untuk alasan yang jelas. Kondisimu akan jauh lebih buruk kalau tidak ada makan buah dan sayur. Semuanya juga swasembada. Sayuran busuk atau hasil panen yang buruk akan dijadikan kompos untuk tanah agar tetap subur. Kamu sudah tak berharap mendapat protein dari daging, quinoa, kacang, lentil, kacang Arab, jamur, semua itu bisa menggantikannya. Dan kalau kamu tidak mendapat mineral yang dibutuhkan tubuh, kamu berhasil menimbun multivitamin. Vitamin D adalah vitamin yang paling dibutuhkan untuk hidup di bawah tanah tanpa matahari. Tak jauh dari kebun bawah tanah kecilmu ada kamar tidur. Ranjangmu ukuran queen, ada nakas di kanan, dan lemari kecil di kiri. Kamu tidak punya banyak baju, tapi siapa yang akan sadar kalau kamu memakai baju yang sama 2 kali? Tungau debu. Kamu menuruni tangga untuk mencapai ruang generator. Ada alasan letaknya jauh di bawah tanah dan ditutup bahan kedap suara. Generator itu menyala sesekali dan suaranya cukup bising. Alat itu juga tersambung dengan sistem ventilasi agar asapnya bisa dibuang keluar. Lalu ada ruang paru-paru. Kotak-kotak aneh ini adalah pompa yang akan menarik oksigen dari dunia luar. Tapi ada sistem filtrasi canggih untuk membersihkan udara sebelum memompanya ke naunganmu. Di bawah sini juga merupakan gudang. Semua barang cadangan disimpan di sini. Sofa, matras, wastafel tambahan, bahkan 2 freezer untuk makanan beku, untuk berjaga-jaga. Jadi, seperti apa kehidupan di dalam bunker? Pertama, buat sarapan dan nikmati secangkir kopi. Lalu kamu pergi ke radio komunikasi untuk mendengar apa ada kabar dari dunia luar. Sejauh ini tidak ada. Begitu selesai, kamu pergi ke rumah kaca untuk berkebun sebentar. Kamu sangat suka di sana karena seperti menikmati alam di luar. Setidaknya mirip-mirip. Kamu memetik apapun yang matang dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Tapi tanpa disadari, sudah waktunya makan siang. Kamu membuat salad dengan mentimun, tomat, dan selada. Hidangan pendamping, pasta, dan kamu pun memakannya. Setelah makan siang, kamu memutar DVD yang sudah lama tidak kamu tonton. Setelah menonton film, kamu berkeliling dan memeriksa kadar oksigen juga air. Hari ini kebetulan adalah hari pemeriksaan generator juga. Kamu pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat level bahan bakar dan filter oksigen. Sejauh ini aman, meski pikiran untuk tinggal lebih lama di sana membuatmu cemas. Bagaimana jika bahan bakarnya habis? Kamu menghabiskan beberapa jam di bengkel untuk mengotak-atik sesuatu. Sekarang ini, tak ada yang perlu diperbaiki dan kamu sedang tidak kreatif hari ini. Jadi, kamu pergi ke gym. Ini hari latihan kaki. Kamu merasa lelah. Dari dulu latihan kaki tidak pernah berubah. Tiba-tiba, sudah waktunya makan malam. Kamu menyeduh mie dan duduk di ruang tamu sambil mendengarkan lagu di pemutar musik. Tempat ini memakan biaya hampir 1,5 miliar rupiah. Dari menggali lokasi sampai ke pembangunan. Dan terakhir, memasang semua sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup. Itu pun belum termasuk makanan cadangan dan aktivitas pribadi untuk bunker sendiri. Ya, kamu beruntung. Semua kemewahan itu membuat hidup indah. Setidaknya hampir. Tak ada kabar baru dari dunia luar setelah sebulan. Kamu memang aslinya introvert. Tapi tempat ini mulai membuatmu bosan. Kamu mulai kesepian. Suara radio membuatmu tersadar. Kresek-kresek doang. Bukan, ada suara orang yang teredam. Seseorang mencoba menghubungimu. Kamu langsung melompat ke radio komunikasi, hampir tersandung kaki sendiri karena terkejut. Kita berhasil. Ha! Emosimu meluap. Kamu sudah cukup terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah. Tapi akhirnya, waktunya membuka pintu dan pergi ke dunia luar. Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini.
Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini? Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba.
Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur Laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid, dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700.
Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut kawah meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak.
Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Inter-America Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti sekitar 66 juta tahun lalu, dinosaurus menghilang dari bumi, kecuali yang pada akhirnya berubah menjadi burung. Tiba-tiba bumi beralih dari zaman dinosaurus ke zaman mamalia. Para ilmuwan punya nama khusus untuk periode waktu ini, yaitu zaman Kapur dan Paleogen. Peristiwa itu sendiri disebut kepunahan KPG atau KT. Bayangkan momen dramatis ini dalam sejarah bumi, ini terjadi dalam sekejap. Sebuah asteroid kolosal yang sebesar gunung Everest dan melesat dengan kecepatan kilat menabrak bumi. Asteroid itu jatuh di tempat yang sekarang kita sebut Meksiko Selatan, di sebuah tempat yang dikenal sebagai Kawah Chicxulub. Dampaknya sangat masif, segala sesuatu yang berada di dekatnya langsung menguap, menciptakan ledakan energi yang sangat besar, salah satu yang paling kuat dalam miliaran tahun. Tidak ada yang selamat di dekat lokasi tabrakan. Ketika kondisi yang berapi-api mendingin, permukaan bumi menjadi kacau, tanah bergulung dan bergetar, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Benua-benua mulai bergerak, kemudian dasar lautan terguncang memicu tsunami raksasa. Gelombang besar menerjang ke daratan di sekitar Teluk Meksiko. Puing-puing yang terlontar ke angkasa mulai jatuh kembali ke bumi seperti hujan badai. Bahkan, jika tidak berada dekat dengan bongkahan besar yang jatuh di Meksiko, kamu masih akan terkena pecahan lebih kecil dan sangat panas yang berterbangan di udara. Kondisi ini memanaskan atmosfer sehingga hutan di seluruh dunia terbakar. Dinosaurus yang tinggal jauh dari area tabrakan awalnya merasakan sedikit gemuruh. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan suram, seakan-akan siang berubah menjadi malam. Suhu turun secara drastis dan malam di siang hari ini berlangsung selama beberapa minggu. Kemudian, selimut abu mulai menyelimuti seluruh planet secara perlahan. Banyak hal seperti karbon dioksida dan serpihan dasar laut mulai melayang-layang di udara. Hal ini mengacaukan suhu sekali lagi, membuatnya berubah liar. Bumi menjadi panas dan dingin pada saat yang bersamaan. Alam pun menderita, terjadi kebakaran hutan, tidak ada sinar matahari, gas berbahaya di atmosfer. Semua ini menyebabkan masalah besar bagi dinosaurus pemakan tumbuhan. Mereka mulai lenyap dan para pemakan daging berpesta, tapi tidak lama. Segera seluruh rantai makanan berantakan. Ini adalah saat di mana antara 50 hingga 80% dinosaurus mengucapkan salam perpisahan. Yang lebih menyedihkan lagi, angka ini hanya menghitung berbagai jenis dinosaurus. Jika kita melihat jumlah individu dinosaurus yang mati, jumlahnya lebih tinggi lagi. Ada
Ada fakta menarik, seandainya asteroid itu menghantam 30 detik lebih awal atau lebih lambat dan mendarat di Atlantik atau Pasifik, bukan di lepas pantai Meksiko, kita mungkin masih memiliki dinosaurus non-unggas sampai sekarang. Tapi yang terjadi, asteroid itu menghantam dengan kekuatan yang setara 10 miliar bom Hiroshima. Namun satu-satunya yang berhasil bertahan adalah nenek moyang mamalia kita. Mereka makhluk kecil mirip tikus yang memiliki sistem energi super cepat, pola makan yang mudah beradaptasi, atau pintar mencari tempat sembunyi. Mamalia purba ini mampu bertahan karena ukurannya kecil dan tidak butuh banyak makanan. Kita sangat beruntung mereka selamat dari kekacauan ini. Mereka bahkan mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menyadari bau tidak enak, jasad besar di mana-mana, hujan asam, dan gunung berapi yang meletus. Setelah tahu betapa mengerikannya peristiwa ini, yuk kita bahas sebuah pertanyaan besarnya. Bisakah kita manusia modern bertahan dari kejadian seperti ini? Ya, tergantung. Penelitian dari tabrakan asteroid lain sekitar 790.000 tahun lalu menunjukkan bahwa kita bisa selamat, tapi itu tidak mudah. Pada peristiwa itu, sebuah asteroid besar kembali menghantam bumi. Seperti halnya di Chicxulub, asteroid ini mengirim puing-puing ke atmosfer yang menutupi 1/10 permukaan bumi. Para ilmuwan menemukan sisa-sisa tumbukan asteroid tersebut, yaitu batuan kaca yang disebut batu Satam. Ilmuwan menganalisis batuan ini dan menemukan mineral langka yang disebut rhyolite. Mineral ini butuh tekanan dan temperatur sangat tinggi untuk terbentuk. Setelah mempelajarinya, para ilmuwan berasumsi tumbukan tersebut terjadi di Asia Tenggara, kemungkinan di dekat Thailand. Anehnya mereka masih belum menemukan kawahnya. Tapi yang jelas, tabrakan asteroid itu benar-benar terjadi dan nenek moyang kita ada di sana saat itu. Hal ini tentu saja menarik perhatian mereka, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Puing-puing dari peristiwa ini menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Sulit untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi evolusi manusia. Yang kita tahu, hanya kita yang selamat dari peristiwa ini. Saat ini ada sekitar 1.200 asteroid yang masuk dalam daftar potensi ancaman asteroid. Tapi untungnya kita tidak dalam bahaya. Asteroid-asteroid tersebut berdiameter kurang dari 1 kilometer. Kemungkinan asteroid besar seperti yang menghantam Chicxulub menghantam bumi sangatlah kecil. Asteroid itu berdiameter antara 4,8 hingga 14,5 km. Peristiwa besar seperti ini terjadi setiap 100 hingga 200 juta tahun sekali. Selain itu, sebagian besar asteroid berada di antara Mars dan Jupiter dan tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Tapi ada ribuan asteroid lebih kecil yang berpotensi menabrak kita. Sebagian besar asteroid ini berukuran kecil dan terbakar di atmosfer sehingga tidak membahayakan. Sebagian yang lebih besar bisa merusak bangunan atau kota, tapi tidak akan mengancam semua kehidupan di planet biru kita. Namun, bagaimana jika sebuah komet atau asteroid besar bertabrakan dengan bumi hari ini? Dalam hal ini, pertama-tama tabrakan akan mengubah orbit bumi. Energi awal yang dilepaskan saat tabrakan akan menyebabkan gelombang ledakan yang sangat panas hingga 300 derajat Celcius. Api akan membakar area yang sangat luas di permukaan bumi. Kemudian, hal ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada musim dingin. Asap dari kebakaran masif bersama dengan debu dan uap air akan membentuk lapisan awan tebal di atmosfer bagian atas. Sama seperti peristiwa dinosaurus, ini akan menghalangi sinar matahari dan menyebabkan suhu turun selama beberapa dekade. Sebagian besar tanaman akan mati dalam beberapa minggu. Pohon-pohon besar dapat bertahan hidup selama beberapa dekade karena gula yang tersimpan dan metabolisme yang lambat. Di luar itu, tidak banyak kehidupan yang tersisa kecuali mikroba dan makhluk kecil. Ada 3 strategi yang mungkin dilakukan manusia untuk menghadapi semua ini. Strategi terbaik adalah mencegah tabrakan. Para ilmuwan sudah mencari asteroid yang mungkin melintasi jalur bumi dan mendiskusikan cara bertahan dari asteroid tersebut.
Salah satu pilihannya adalah menggunakan senjata terbesar kita untuk memecah asteroid menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil ini bisa meleset dari bumi atau terbakar di atmosfer kita. Itu bisa berhasil untuk asteroid yang diameternya sekitar 1 kilometer. Akan tetapi cara ini tidak akan berhasil untuk asteroid besar seukuran Chicxulub. Jumlah energi yang kita perlukan untuk menghancurkannya melebihi seluruh persenjataan kita saat ini. Tapi jika kita bisa melihat asteroid itu cukup dini, mungkin serangkaian ledakan bisa mengubah arahnya dan menyelamatkan bumi. Menurut para peneliti, asteroid yang berukuran lebih besar dari 40 km hampir tidak mungkin dihentikan dengan teknologi yang ada saat ini. Untungnya, kemungkinan asteroid seperti ini menabrak bumi sangat kecil. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa mencegah tabrakan? Ini dia strategi kedua. Kita harus masuk jauh ke bawah tanah dan membuat bunker besar. Kita tahu banyak spesies yang hidup di dalam tanah atau laut dalam selamat dari kepunahan massal 66 juta tahun lalu. Jadi habitat bawah tanah ini dapat melindungi kita dari dampak langsung seperti ledakan dan kebakaran serta dampak musim dingin. Kita harus memanfaatkan panas alami bumi dan tinggal di dalam kubah pelindung. Kubah-kubah itu bisa dibangun di inti benua yang stabil atau jauh di bawah lautan. Kita akan memiliki persediaan penting seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air. Bahkan mungkin beberapa bank genetika untuk melestarikan spesies. Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini.
Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid Dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredeford. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredeford dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredeford tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberi tahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah Kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekeliling. Jika ada lampu-lampu di atas kepalamu seperti yang terlihat pada gambar, sebaiknya kamu pindah ke tempat yang lebih aman. Lampu-lampu itu bisa jadi berasal dari tampilan drone, dan tentu kamu tidak mau lampu itu jatuh menimpamu. Baru-baru ini di Cina, drone tiba-tiba jatuh dari langit di atas sebuah mall, menyebabkan sedikit kekacauan di bawahnya. Pihak penyelenggara menyalahkan kesalahan operasi. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi insiden seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Jadi sebaiknya hindari berdiri tepat di bawah pertunjukan drone. Ada sebuah video gila yang beredar di internet yang menunjukkan cacing jatuh dari langit di Cina dan merayap di atas mobil. Beberapa orang mengira itu adalah hujan hewan, tapi yang lain tidak begitu yakin.
perdebatan masih terus berlangsung. Ada yang mengatakan bahwa video tersebut palsu, sementara yang lain berpendapat bahwa cacing-cacing itu hanya ada di mobil dan bukan di tanah. Beberapa orang berpikir itu hanya hal yang normal di bulan Maret. Dan coba tebak, hujan cacing yang aneh ini juga terjadi di Kepulauan Inggris. Di Skotlandia, anak-anak yang sedang bermain sepak bola dikejutkan dengan hujan cacing. Mungkin karena perubahan cuaca yang besar. Sungguhkah? Di Texarkana, sebuah kota di Texas, peristiwa yang tidak biasa terjadi ketika ikan-ikan jatuh dari langit bersamaan dengan hujan, sehingga mengejutkan banyak penduduk. Fenomena yang dikenal sebagai hujan hewan ini terjadi ketika makhluk air kecil seperti katak, kepiting, dan ikan kecil tersapu oleh angin puting beliung atau angin kencang di permukaan bumi dan kemudian dijatuhkan saat hujan turun. Hujan aneh ini tidak hanya menyeramkan, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Suatu hari di Oakville, Washington, penduduk menyaksikan gumpalan-gumpalan seperti agar-agar yang jatuh dari langit dan bukannya tetesan air hujan biasa. Gumpalan-gumpalan ini menyebabkan gejala seperti flu pada mereka yang terkena kontak dekat. Para peneliti yang mempelajari tetesan hujan itu menemukan sel darah putih manusia dalam zat seperti jeli tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai asal-usulnya, dengan teori mulai dari ubur-ubur yang menguap hingga limbah dari pesawat komersial. Peristiwa hujan aneh lainnya melibatkan uang yang jatuh dari langit di Hong Kong dan Jerman, yang tampaknya merupakan hasil dari ulah manusia. Dalam kedua kejadian tersebut, orang-orang terkejut melihat uang berputar-putar dan jatuh dari atap rumah, sehingga menimbulkan kekacauan saat orang-orang berusaha mengumpulkan uang tersebut. Inilah satu-satunya jenis hujan yang aku mau terjebak di dalamnya, kecuali jika mereka menjatuhkan gulungan uang kertas. Bayangkan sebuah skenario di mana alih-alih sambaran petir biasa, sebuah semburan besar melesat dari puncak awan mencapai lebih dari 80 km ke angkasa, nyaris menyentuh ruang angkasa. Petir yang sangat kuat dan langka ini menyambar sekitar 1000 kali dalam setahun, membawa energi hingga 50 kali lebih besar daripada petir biasa. Baru-baru ini para peneliti menemukan semburan raksasa terbesar yang pernah tercatat, yang berasal dari awan di atas Oklahoma pada tahun 2018. Intensitas ledakan ini hampir 2 kali lipat dari rekor sebelumnya, membuat para ilmuwan menganggapnya sebagai sambaran awan ke tanah yang paling signifikan yang pernah diamati. Di sebuah kota di Meksiko Utara, sejumlah burung hitam berkepala kuning tertangkap kamera sedang jatuh dari langit yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa yang tragis. Penyebab jatuhnya burung-burung tersebut masih belum diketahui secara pasti, tapi para ahli berspekulasi bahwa seekor burung pemangsa mungkin telah mengagetkan kawanan burung tersebut dari atas, sehingga mereka kehilangan keseimbangan. Sebuah kamera keamanan merekam burung-burung tersebut turun ke rumah-rumah seperti awan gelap. Burung-burung yang bermigrasi ini berkembang biak lebih jauh ke utara di AS dan Kanada sebelum musim dingin di Meksiko. Sementara beberapa teori mengaitkan jatuhnya burung-burung ini dengan berbagai faktor seperti kabel listrik, para ahli lebih condong pada burung pemangsa yang memicu kekacauan. Kadang-kadang bahkan iguana bisa jatuh ke kepalamu dari langit. Dalam cuaca yang sangat dingin, mereka akan masuk ke mode hibernasi untuk bertahan hidup. Mereka mungkin terlihat membeku tapi sebenarnya mereka masih hidup. Mereka biasanya mulai bergerak lagi saat suhu udara menghangat di atas 10 derajat Celcius. Masalahnya adalah bahwa mereka mungkin jatuh dari pohon saat mereka berada dalam kondisi dingin ini yang berbahaya bagi mereka dan kepalamu. Bayangkan sebuah vas yang jatuh dari rak. Prinsipnya pada dasarnya sama. Jika suhu tetap berada di bawah 4,5 derajat terlalu lama, akibatnya bisa menyedihkan. Pada suatu pagi, acara Fox 6 Wake Up di Wisconsin mendapat kejutan ketika mereka melihat cahaya aneh terbang di atas pusat kota. Pada awalnya, para kru mengira bahwa itu adalah kembang api atau bahkan sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Namun saat mereka terus mengamati, mereka menemukan bahwa itu hanyalah sekelompok burung camar yang terbang di atas gedung pengadilan Milwaukee County. Sebuah ilusi yang disebabkan oleh pengaturan kamera. Untuk memastikannya, seorang reporter pergi ke gedung pengadilan dan memfilmkan burung-burung camar tersebut. Nah, kasus selesai kan? Oh, belum. Internet tidak puas, dan teori konspirasi mulai bermunculan yang masih bertahan hingga saat ini. Orang-orang punya terlalu banyak waktu luang sepertinya. Meskipun ada video yang menunjukkan perbedaan dalam gerakan dan ketinggian objek, jelas bahwa itu hanyalah burung camar, hasil dari pengaturan dan sudut kamera. Sementara itu di kota Roma yang indah, masalah burung yang menawan namun rumit membuat penduduknya gelisah. Saat malam tiba, warga mungkin akan menemukan sekelompok orang berpakaian terusan putih yang membawa pengeras suara yang mengeluarkan suara tajam untuk menakut-nakuti burung-burung yang mengotori pakaian mereka dengan kotorannya.
Setiap musim dingin, burung jalak memenuhi langit di atas Roma dalam pertunjukan aerobatik yang memukau. Namun kekacauan yang ditinggalkannya membuat para pejabat kota berusaha mengusir mereka. Sayangnya terkadang langit membawa pemandangan yang lebih tidak biasa dan meresahkan, seperti yang terjadi di Olympia Springs, Kentucky pada tahun 1876 ketika potongan-potongan daging mentah jatuh dari langit. Setelah berbulan-bulan perdebatan di antara para peneliti, disimpulkan bahwa hujan daging tersebut sebenarnya adalah muntahan burung nasar, sebuah mekanisme pertahanan atau taktik pengurangan berat badan yang digunakan oleh burung nasar. Peristiwa hujan aneh lainnya termasuk burung-burung yang turun di Arkansas karena kembang api yang menyebabkan disorientasi, laba-laba yang menggelembung dan menutupi lanskap di Australia, dan bola-bola golf yang jatuh di Punta Gorda, Florida, mungkin karena semburan air dan lapangan golf di dekatnya. Selain itu, peristiwa hujan lumpur juga pernah tercatat. Fenomena ini menyebabkan ketidaknyamanan dan tetesan air kotor yang mengandung partikel debu jatuh dari langit dalam waktu yang sangat singkat dan tidak menyenangkan. Di California, seorang pemilik rumah di Torrance mendapati diri mereka berada dalam kekacauan seperti dari film horor ketika ratusan burung menyerbu rumah mereka melalui cerobong asap. Butuh waktu 3 hari untuk menyingkirkan semuanya, meninggalkan kekacauan besar yang tidak main-main. Kejadian serupa juga terjadi di Montecito. Namun untungnya, sebuah jeruji baja mencegah 1000 burung menyebabkan kekacauan di dalam rumah. Untuk menghindari invasi serupa, para ahli merekomendasikan untuk memastikan cerobong asap punya kasa yang aman agar mencegah burung masuk. Bersiaplah untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler warna ungu dan hijau yang menyinari langit. Ini bukan aurora biasa, melainkan sesuatu yang dikenal sebagai Steve, ditemukan oleh pengamat langit amatir. Steve adalah padanan misterius dari aurora, singkatan dari Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. Steve pertama kali didokumentasikan oleh sekelompok pemburu aurora amatir di Kanada pada tahun 2018, yang kemudian membagikan temuan mereka kepada para peneliti NASA. Steve menonjol karena penampilannya yang berwarna magenta, kontras dengan pita hijau aurora pada umumnya. Sementara aurora dihasilkan dari partikel matahari yang berinteraksi dengan medan magnet dan atmosfer bumi, Steve diyakini sebagai fenomena optik unik yang kadang-kadang menyertai aurora. Meskipun penyebab pasti Steve masih dalam penyelidikan, para ilmuwan menduga bahwa fenomena ini mungkin terkait dengan partikel bermuatan di ionosfer yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Jika kamu ingin menyaksikannya sendiri, pergilah ke lokasi di mana aurora biasanya terlihat, seperti Kanada, Alaska, Eropa Utara, Selandia Baru, atau Australia. Perlu diingat bahwa Steve biasanya menyertai aurora yang kuat selama badai geomagnetik dan tidak pernah muncul dengan sendirinya. Terakhir di bagian tenggara Meksiko, langit menjadi gelap saat kawanan belalang melintas. Sementara beberapa orang Lembah Javari di Brazil adalah area hutan terpencil. Luasnya 85.000 km persegi, sedikit lebih besar dari Austria. Tempat ini dilindungi biar orang luar nggak masuk. Area terisolasi ini merupakan salah satu wilayah asli terbesar Brazil. Di sini, suku terasing yang nggak memiliki pemahaman akan dunia luar bisa hidup tenang di hutan. Cuma ada petugas berwajib yang melakukan pengamatan dari udara. Suku ini ngasih kita sedikit pemahaman tentang masyarakat pemburu, pengumpul zaman dulu. Ada 3.000 penghuni dari 14 suku hidup di daerah terlindungi yang meliputi 19 desa. Lembah Javari jadi salah satu tempat yang paling banyak dihuni orang terisolasi. Orang luar dilarang masuk area ini karena kontak dengan manusia luar bisa berpengaruh sama kesehatan suku lokal. Suku-suku terasing ini belum punya imunitas terhadap banyak bakteri yang kita punya. Jadi, sebaiknya jangan ganggu mereka. Di dalam Vatikan ada ruang penyimpanan rahasia besar. Ruangan itu berisi rak arsip sepanjang 85 km yang dimulai dari abad ke-8. Ada banyak surat penting, buku, dan dokumen lain dari orang terhormat yang dikumpulin Vatikan. Surat dari Abraham Lincoln yang ada di sini berasal dari tahun 1860-an. Surat itu membahas kemajuan Amerika Serikat dengan negara gereja. Ada juga surat dari Mary, Ratu Skotlandia saat dia minta bantuan Paus tahun 1587. Bahkan ada dokumen terkait persidangan Galileo pada abad ke-17. Saat itu dia menyatakan bumi mengelilingi matahari. Ada dokumentasi berumur 1200 tahun terkait peristiwa dunia. Tapi kebanyakan rahasia karena cuma bisa diakses peneliti akademis.
Buat jadi peneliti itu, umur kamu seenggaknya harus 75 tahun. Kamu juga harus memperbaharui permintaan akses ke ruangan itu setiap 6 bulan. Bahkan, waktu melihat-lihat dokumen rahasia, kamu bakal diawasi ketat oleh penjaga dari Swiss. Kalau seketat itu, kayaknya isi dokumen rahasia ini menarik. Antara Hawaii dan Australia, ada pulau terpencil bernama Pulau Howland. Pulau terpencil ini punya sejarah panjang. Sejak tahun 1857, selama 20 tahun, penambang ngambil kotoran burung yang berumur ratusan tahun karena merupakan pupuk yang berharga. Pulau ini lama terlantar, tapi tahun 1935, Amerika Serikat berusaha membuat koloni di sana. Mereka antusias dengan proyek bandara pertama di sana karena diharapkan bisa jadi lokasi bagus untuk persinggahan pesawat dan mempermudah jangkauan dari Australia ke California. Pulau Howland udah nyiapin jalur penerbangan buat Amelia Earhart. Pulau ini jadi titik pendaratan buat penerbangan keliling dunia Amelia. Sayangnya Amelia hilang kontak sebelum sampai pulau ini. Bandara untuk jalur penerbangan Trans-Pasifik itu ditelantarkan. Koloni itu pergi tanpa berniat menghuni lagi pulau ini. Tapi kini, tempat ini merupakan suaka untuk ekosistem yang mengelilinginya. Petugas mengunjungi pulau ini 2 tahun sekali buat meriksa pembaruan marga satwa. Nggak ada yang boleh masuk pulau ini tanpa izin. Pulau Heard adalah wilayah lepas pantai Australia. 80% tempat ini tertutup es. Satu-satunya gunung berapi aktif di Australia ada di Pulau Heard. Tempat ini juga dikelilingi gletser yang turun ke permukaan laut dari titik tertinggi, 2.400 meter. Tapi kalau diizinkan ke pulau ini, satu-satunya jalan adalah melintasi laut kejam sejauh 6.000 km. Setelah perjalanan panjang, kamu akan sampai di wilayah kosong seluas 368 km persegi. Selamat, kamu sampai di salah satu tempat paling terpencil di dunia. Sampai tahun 1880-an, cuma pemburu paus dan anjing laut yang kadang tinggal di sana. Karena mereka udah pergi, cuma peneliti yang berani berlayar ke sana. Sejak 2011, nggak ada yang kembali. Semua bangunan hancur karena cuaca ekstrim. Jelas bukan tempat liburan yang bagus ya. Dengan suhu dingin dan angin kencang yang bisa mencapai 180 km per jam, cuma tumbuhan dan hewan paling tangguh yang bisa bertahan di tempat ini. Di Prancis, ada jaringan gua bernama Gua Lascaux. Di dalam gua ini terdapat karya seni yang benar-benar unik. Lukisan dinding dari era Magdalenian 17.000 tahun lalu menyuguhkan sekitar 6.000 gambar. Lukisan itu menghias dinding, memberi gambaran akan jenis-jenis hewan yang hidup di zaman purba. Sebagian hewan yang ditampilkan udah punah selama ribuan tahun di Prancis, misalnya aurok purba dan badak. Lukisan ini digambar dalam campuran warna merah, kuning, dan hitam, serta terbuat dari berbagai pigmen mineral. Lukisan ini menggambarkan masyarakat pemburu, pengumpul saat berburu di wilayah itu. Karena rapuhnya bahan-bahan di gua, kunjungan dihentikan pada tahun 1963. Karbon dioksida dari napas pengunjung dan kehadiran cahaya bikin gua berlumut, berkristal, dan berjamur, sehingga berbahaya bagi mineral lukisan itu. Sekarang, gua ini dilarang dimasuki. Tapi lukisan itu dibuat replikanya untuk memberikan pengalaman serupa. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia meski bagian barat lautnya sebagian besar nggak dihuni. Satu pulau di area ini, Pulau Devon, adalah pulau tak berpenghuni terbesar di dunia. Ukuran pulau ini 55.000 km persegi, hampir seukuran Kroasia. Orang-orang kesulitan hidup di pulau terpencil ini. Suku Inuit pernah nyoba tapi nyerah tahun 1930-an. Karena curah hujan yang rendah, angin kencang, dan suhu rendah, pulau ini cuma bisa dihuni vegetasi iklim mikro. Kolonisasi pulau ini juga dihentikan tahun 1951 soalnya sumber dayanya terbatas, jadi nggak layak. Tapi sekarang, karena mirip dengan Mars, saintis susah payah datang ke Pulau Devon untuk meneliti. Lingkungan di sana susah banget dihuni karena medannya yang buruk, suhunya yang rendah, dan tempatnya yang terpencil. Jadi, cocok nih dipakai NASA buat menguji peralatan dan awak untuk misi ke Mars, bulan, dan bahkan asteroid. Kepulauan Svalbard berada di antara kutub utara dan pesisir utara Norwegia. Pulau terpencil ini tertutup tundra bersalju.
Sebenarnya, pulau ini nggak bisa dihuni, tapi setelah melewati perjalanan panjang dan menjelajahi saljunya, kamu mungkin beruntung nyampe di Svalbard Vault yang letaknya di gunung. Setelah lewat pintu masuknya yang seram, kamu masuk ke terowongan panjang di dalam gunung. Di sekitarmu terdengar suara dari sistem pendingin yang mastiin suhunya tetap minus 18 derajat Celcius. Cocok buat ngawetin isinya. Sesampainya di ujung terowongan, kamu masuk Svalbard Global Seed Vault atau brankas yang menyimpan kumpulan keanekaragaman hayati di dunia. Sejak tempat ini dibuka tahun 2008, udah ada lebih dari 1 juta sampel tumbuhan dari 13.000 tahun sejarah pertanian di sana. Brankas ini dibuat buat ngasih cadangan kalau terjadi gagal panen di seluruh dunia. 148 negara yang nyimpen benih di brankas ini bisa mengambilnya saat perlu. Tapi tempat ini dijaga ketat, cuma petugas yang bisa masuk ke tempat benih itu. Di Brazil, ada sebuah pulau yang jaraknya cuma 33 km dari pantai. Tapi, pulau ini salah satu pulau paling berbahaya di dunia soalnya dihuni banyak ular. Pantesan namanya Pulau Ular. Ular kepala tombak emas terdampar di sana saat pulau ular terpisah dari daratan pada zaman es. Karena terisolasi, mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka dan jumlahnya bertambah. Bisa mereka jadi lebih mematikan untuk mangsa apapun yang mereka temukan. Bisa mereka 5 kali lebih mematikan daripada sepupu mereka di daratan. 4.000 ular berbisa menghuni pulau seukuran 43 hektar ini. Berarti 1 ular per 900 cm persegi. Pulau ini terlarang karena dihuni ular berbisa. Cuma petugas dan peneliti ular yang boleh mengunjungi pulau ini. Oh ya, kalau kebetulan lewat sana dan kapalmu karam, ada nomor yang bisa kamu hubungi, tapi diam di pantainya aja ya.